Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Adinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari pengantar akuntansi dengan judul analisis transaksi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE Ake MSI. Jadi kita masuk ke pembahasan awal. Apa sih transaksi bisnis itu? Transaksi bisnis merupakan peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para angkutan. Transaksi-transaksi ini terdapat dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Kita akan membahas mengenai transaksi internal terlebih dahulu. Jadi transaksi internal adalah seluruhnya terjadi di dalam satu perusahaan saja. Contohnya adalah penggunaan peralatan memasak dan kebersihan oleh kampus pizza. Yang kedua, transaksi eksternal berarti kebalikan dari transaksi internal. Peristiwa-peristiwa ekonomi yang antaranya terdapat beberapa perusahaan. Contohnya, pembelian oleh pizza kampus atas peralatan, pembayaran sewa bulanan, pembayaran gaji pegawai, dan lain sebagainya. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Sebagai contoh, jika sebuah aset meningkat, pada saat yang sama harus ada penurunan dalam aset lainnya. Misalnya peningkatan dalam liabilitas, peningkatan dalam ekuitas, dua atau lebih komponen dapat terpengaruh. Selanjutnya di sini ada persamaan akuntansi dasar. Ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan liabilitas adalah klaim terhadap aset atau utang dan kewajiban yang ada. Lalu, ekuitas adalah klaim kepemilikan total pada aset. Jika kita ingin mencari liabilitas, maka akan putar saja liabilitas sama dengan aset dikurang ekuitas. Begitu pula sebaliknya. Jika kita ingin mencari ekuitas, mencari aset, tinggal diputar-putar saja rumusnya. Selanjutnya adalah persamaan akuntansi yang diperluas. Masih sama pokoknya ada 3. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini ekuitas kita perluas. Ekuitas terdiri dari modal saham-saham biasa dan saldo laba. Saldo laba kita perluas lagi. Saldo laba terdapat pendapatan. Pendapatan itu merupakan jasa yang kita berikan kepada pelanggan atau pula produk-produk yang dibeli oleh para pelanggan. Lalu ada beban seperti beban utilitas, beban gaji, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada dividen. Dividen juga mengurangi saldo laba. Tetapi, mereka bukanlah beban. Dividen mewakili laba neto yang kemudian tersedia dan didistribusikan ke pemegang saham. Selanjutnya kita akan memasuki soal dari analisis transaksi. Yang pertama adalah mengenai jurnal umum. Di sini saya mengambil soal dari buku Keiso halaman 44. Sini ada Kinei Repair. Kinei Repair dimulai pada tanggal 1 Mei dan memiliki transaksi sebagai berikut. Transaksi pertama, para pemegang saham menginvestasikan uang sebesar 10.000 euro dan menerima saham biasa. Kita menerima kas berarti modal naik. Kita menerima modal berarti kas naik. Kas naik kita masukkanlah dia ke dalam debit sebesar 10.000 euro. Lalu modal juga naik, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 10.000 euro. Di sini keterangannya, pemegang saham menginvestasikan uang sebesar 10.000 euro. Kita buatlah akun T-nya dari kas dan modal. Akun T kas dia naik sebesar 10.000 euro, kita masukkan ke dalam debit. Lalu akun modal naik, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 10.000 euro. Lalu di sini ada transaksi kedua dan ketiga dari Repair Kenny. Pertama kita akan melihat transaksi kedua. Pada tanggal 2 Mei, membeli peralatan seharga 5.000 euro secara tunai. Berarti jika tunai, kita mengambil uang dari kas. Berarti jika kita mengambil uang, artinya apa? Kita
turun. Berarti kas turun. Kas turun dimasukkan ke dalam kredit. Masukkan kredit sebesar 5.000 euro. Lalu membeli peralatan. Membeli peralatan berarti peralatan naik. Peralatan naik masuklah ke dalam debit sebesar 5.000 euro. Sini keterangan dari kas adalah membeli peralatan seharga 5.000 euro secara tunai. Lalu di sini ada transaksi ketiga. Transaksi ketiga adalah pada tanggal 3 Mei membayar sewa untuk bulan Mei sebesar 400 euro. Kita membayar sewa berarti kita mengeluarkan uang dari kas. Uang dari kas turun berarti masukkanlah ke dalam kredit sebesar 400 euro. Di sini keterangannya membayar sewa untuk bulan Mei sebesar 400 euro. Lalu jika kita membayar utang, berarti utang itu turun. Utang turun, masukkanlah utang itu ke dalam debit sebesar 400 euro. Di sini kita buat akun kas. Akun inti dari kas tadi sudah ada 10.000 euro masuk ke debit, lalu kita masukkan peralatan. Dari membeli peralatan berarti turun. Turun masukkanlah ke kredit, akun kas kredit sebesar 5.000 euro. Lalu masukkan lagi dari membayar sewa sebesar 400 euro ke dalam kredit. Turun karena kredit, kita masukkan ke kredit karena kasnya turun. Lalu ada akun peralatan. Di sini akun peralatannya naik. Dia adalah salah satu aktivitas seperti kas. Berarti jika naik dia masukkan ke dalam debit sebesar 5.000 euro. Nah, di sini ada akun utang usaha. Akun utang usaha dia membayar sewa kan? Berarti dia turun. Berarti jika turun, utang usaha itu masukkan ke dalam debit sebesar 400 euro. Selanjutnya adalah mengenai transaksi keempat dan kelima dari Repair Kenny. Transaksi keempat pada tanggal 4 Mei membayar pembelian perlengkapan seharga 500 euro. Kita membayar perlengkapan, berarti kita mengeluarkan uang lagi dari kas. Kas berarti turun, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 500 euro. Lalu kita membayar perlengkapan. Kalau membayar perlengkapan berarti perlengkapannya naik. Perlengkapan naik, masukkanlah ke dalam debit sebesar 500 euro. Sini lalu transaksi kelima. Pada tanggal 5 Mei mengeluarkan biaya iklan senilai 250 euro dalam Beacon News dan belum dibayarkan. Kita mau membayar biaya iklan, tapi kita kredit. Jika kredit berarti kita masukkan ke utang usaha. Utang usaha naik, kita masukkanlah ke dalam kredit. Masukkan sebesar 250 euro. Lalu kita membayar biaya iklan. Iklan merupakan modal dan modal merupakan ekuitas pemilik. Salah satu dari komponen ekuitas pemilik. Sini adalah modal atau laba neto turun. Kita masukkan karena turun kita masukkan ke dalam debit sebesar 250 euro. Sini kita membuat ada 4 akun kas. Akun kas tadi dari memberi peralatan dimasukkan ke dalam kredit sebesar 500 euro. Lalu akun peralatan naik sebesar 500 euro kita masukkan ke dalam debit. Lalu akun modal tadi sudah ada. Kita masukkan lagi nih, ada yang baru sebesar 250 euro. Turun, karena turun kita masukkan ke dalam debit. Lalu akun utang usaha. Akun utang usaha dia naik sebesar 250 euro kita masukkan ke dalam kredit. Selanjutnya adalah transaksi ke-6 dan ke-7. Pada tanggal 6 Mei menerima uang sebesar 4.700 euro dari para pelanggan atas jasa perbaikan. Kita menerima uang dari pelanggan, berarti uang itu masukkan ke kas. Kas bertambah, kas naik. Kas naik kita masukkan ke dalam debit sebesar 4.700. Lalu jika kita menerima uang dari pelanggan, berarti itu termaksud pendapatan.
pendapatan naik taruhlah ke dalam kredit sebesar 4.700. Dalam keterangannya, menerima uang sebesar 4.700 euro dari para pelanggan atas jasa perbaikan. Selanjutnya adalah transaksi ketujuh. Transaksi ketujuh terjadi pada tanggal 7 Mei, mengumumkan membayar dividen tunai sebesar 1.000 euro. Berarti kita mengumumkan membayar menggunakan uang kas. Turun, masukkanlah uang kas itu ke dalam kredit sebesar 1.000 euro. Lalu kita membayarkan dividen turun, masukkanlah ke debit sebesar 1.000 euro. Karena dividen merupakan salah satu komponen dari ekuitas pemilik, berarti dia memiliki akun T yang sama komponennya dengan modal ekuitas pemilik. Nah, di sini kita membuat akun T, ada 3 akun T dari 2 transaksi itu. Yang pertama kas kita masukkan ke dalam debit karena naik sebesar 4.700 euro. Lalu kita masukkan lagi akun kasnya nih, karena kita membayar dividen berarti membuat akun kas turun. Akun kas turun kita masukkan ke dalam kredit sebesar 1.000 euro. Lalu akun pendapatan nih, kita mendapatkan uang dari memberikan jasa perbaikan. Berarti akun pendapatan kita naik, masukkanlah ke dalam kredit sebesar 1.000 euro. Lalu selanjutnya adalah akun T dari dividen. Akun T dividen dia turun. Berarti jika akun T dividen turun, masukkanlah ke dalam debit sebesar 1.000 euro. Selanjutnya adalah transaksi ke-8 dan ke-9. Transaksi ke-8 terjadi pada tanggal 8 Mei. Liperkeni membayar gaji pegawai paruh waktu sebesar 1.000 euro. Kita membayar gaji pegawai. Gaji pegawai berarti mengambil uang dari kas turun, masukkanlah kas itu ke dalam kredit sebesar 1.000 euro. Nah, kita membayar gaji pegawai. Gaji pegawai merupakan beban, berarti kita masukkan beban gaji naik, masukkan ke debit sebesar 1.000 euro. Lalu kita masuk ke transaksi ke-9. Di sini ada pada tanggal 9 Mei membayar tagihan utilitas sebesar 140 euro. Sini kita masukkan karena kita membayar dari kas turun, masukkanlah ke kredit. Lalu beban utilitas naik, kita masukkanlah ke dalam debit sebesar 140 euro. Sini kas memiliki keterangan membayar tagihan utilitas sebesar 140 euro. Lalu ada 3 akun T kas, beban gaji dan utilitas. Akun kas kita masukkan 1.000 euro ke dalam kredit karena tadi dia turun. Lalu masukkan lagi sebesar 140 euro karena dia turun juga ke dalam kredit. Akun beban gaji dan akun beban utilitas keduanya sama-sama naik. Berarti masukkanlah sebesar 1.000 euro ke dalam akun beban gaji debit, lalu memasukkan beban utilitas sebesar 140 euro ke dalam beban utilitas. Selanjutnya adalah transaksi ke-10 dan ke-11 dari Liperkeni. Transaksi ke-10 terjadi pada tanggal 10 Mei, memberikan jasa perbaikan kepada pelanggan senilai 980 euro dan belum dibayarkan. Kita memberikan jasa perbaikan, berarti itu masuk ke dalam pendapatan. Pendapatan naik, dia masukkanlah ke dalam kredit sebesar 980 euro, lalu pelanggan membayar kita, tapi dia masih hutang, berarti masuk ke piutang usaha. Piutang usaha naik, kita masukkanlah sebesar 980 ke dalam debit. Piutang usaha termasuk aktiva, berarti dia jika naik, kita masukkan ke dalam debit. Di sini pendapatan memiliki keterangan memberikan jasa perbaikan kepada pelanggan senilai 980 euro.
Lalu transaksi 11 atau transaksi terakhir dari Repair Kenny. Pada tanggal 11 Mei memperoleh kas sebesar 120 euro atas jasa yang ditagihkan pada transaksi. Kita menerima kas, berarti kita menerima pendapatan juga. Kas naik, kita masukkan kas sebesar 120 euro ke dalam debit. Lalu piutang usaha, dia sudah membayar nih pelanggannya, berarti piutang usahanya turun, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 120 euro. Sini ada 3 akun kas, piutang dan pendapatan. Akun kas pertama-tama kita masukkan adalah yang 120 euro dari pelanggan membayar, kita masukkan ke dalam debit. Lalu piutang usaha kita masukkan sebesar, dia naik, kita masukkan 980 euro ke dalam debit. Lalu piutang usaha kita masukkan lagi sebesar 120 euro, dia turun, kita masukkan ke dalam kredit. Lalu ada akun pendapatan. Akun pendapatan kita masukkan sebesar 980 euro ke dalam kredit karena dia naik. Akun pendapatannya naik, kita masukkan ke dalam kredit. Ini merupakan jurnal umum dari transaksi yang dilakukan oleh Repair Kenny. Selanjutnya kita masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo kita pertama memiliki persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di dalam neraca saldo ini kita mencari kebalansan dari antara aset dan kewajiban tambah ekuitas. Berarti kita jabarkan satu-satu. Ada pertama adalah transaksi pertama. Para pemegang saham menginvestasikan uang sebesar 10.000 euro dan menerima saham biasa. 10.000 masuk ke dalam kas, lalu masuk ke dalam modal juga sebesar 10.000 euro. Lalu, transaksi kedua. Pada tanggal 2 Mei membeli peralatan seharga 5.000 secara tunai. Berarti jika kita membeli peralatan, berarti kas turun. Kas turun pada transaksi kedua sebesar 5.000, lalu peralatan naik sebesar 5.000. Transaksi ketiga, pada tanggal 3 Mei membayar sewa untuk bulan Mei sebesar 400. Kita membayar sewa menggunakan kas turun, kita masukkan dikurang 400, lalu utang usaha turun. Jika utang usaha turun berarti dikurang 400. Lalu yang keempat adalah membayar pembelian perlengkapan seharga 500 euro. Kita membayar berarti menggunakan kas dikurang 500 euro. Lalu masuklah peralatan sebesar 500. Nah, kita perjumlahkan. Di dalam 4 transaksi ini kita mendapatkan kas sebesar 4.100 euro, peralatan sebesar 5.500 euro, lalu utang usaha sebesar min 400 euro, ekuitas masih sama seperti awalnya, masih 10.000 euro. Masuk ke transaksi 5, 6, 7, dan 8. Di transaksi kelima, pada tanggal 5 Mei mengeluarkan biaya iklan senilai 250 euro dalam Beacon News dan belum dibayarkan. Berarti jika belum dibayarkan, masuklah ke utang usaha sebesar 250. Naik ditambah 250. Lalu kita masukkan ke dalam ekuitas pemilik. Dikurangi, ya turun 250. Lalu pada yang transaksi kedua, tanggal 6 Mei, menerima uang sebesar 4.700 dari para pelanggan atas jasa perbaikan. Kita masukkan ke dalam kas sebesar 4.700, lalu masukkan ke ekuitas pemilik dalam modal sebesar 4.700. Kita masukkan totalnya adalah 88 euro. Ya masih sama, peralatan masih sama 55.000 euro, 5.500 euro. Lalu kewajiban masih sama, min 150. Lalu ekuitas pemilik menjadi 14.450. Lalu pada transaksi 7 Mei mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 1.000 euro. Jika kita membayar, berarti kita mengambil dari uang kas. Kas kita kurangi sebesar 1.000. Lalu kita kurangi lagi ekuitas pemilik sebanyak 1.000 juga. Berarti kas menjadi 7.800, peralatan masih sama, kewajiban usaha masih sama.
dan ekuitas pemilik menjadi 13.450 euro. Pada transaksi ke-8, Mei membayar gaji pegawai paruh waktu sebesar 1.000 euro. Kita membayar gaji berarti mengambil dari kas kita ambil sebesar 1.000, lalu peralatan masih sama, kewajiban masih sama. Dalam ekuitas pemilik kita kurangi 10.000, maka berangka menghasilkan sebesar 12.450. Pada tanggal 9 Mei, tagihan utilitas sebesar 140. Utilitas kita ambil dari kas sebesar 140 untuk merupakan beban merupakan ekuitas pemilik. Kita kurangi ekuitas pemilik sebanyak 140. Dapatlah kas sebesar 6.660 euro. Peralatan masih sama. Piutang nanti ada penjelasannya. Lalu utang usaha masih sama. Modal sebesar 12.310. Pada transaksi ke-10, memberikan jasa perbaikan kepada pelanggan senilai 980 dan belum dibayarkan. Kita mendapat piutang, berarti piutang nambah sebesar 980 dan pendapatan nambah di dalam ekuitas pemilik sebesar 980 juga. Kita pertambahkan, tadi ekuitas pemilik adalah 13.290, kas masih sama, peralatan sama, dan utang usaha juga sama. Lalu pada tanggal 11 Mei memperoleh kas sebesar 120 euro atas jasa yang ditagihkan. Berarti kita memperoleh kas sebesar 120. Kita tambahkan ke dalam kas sebesar 120. Lalu peralatan masih sama, piutang kita kurangi sebesar 120 euro. Lalu kewajiban masih sama, modal usaha masih sama. Kita dapatkan di sini terakhir adalah kas sebesar 6.780, peralatan sebesar 5.550, 5.500. Lalu piutang adalah 860. Lalu utang usaha adalah sebesar min 150, modal sebesar 13.290. Kita tambahkan aset kita dapatkan, totalnya adalah 13.140. Lalu kewajiban tambah ekuitas kita dapatkan 13.140. Keduanya balance, berarti artinya transaksi yang telah kita lakukan adalah benar adanya. Saya kira sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.